dulu. Terima kasih, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Duduk. Baik, sebelum kita mulai dalam pelajaran, kakak minta satu orang pimpin kita doa. Siap, sekarang kakak absen dulu ya. Riki, Hadir, Bu. Delvi, Hadir, Bu. Hilde, Hadir, Bu. Desna, Hadir, Bu. Ani, Hadir, Bu. baik. Materi kita hari ini tentang menulis. Jadi sekarang kita masuk pada pengertian surat. Ada yang tahu pengertian dari surat? Silakan. Surat adalah alat komunikasi antara dua pihak yang berupa tulisan dalam kertas atau lain. Ya, tepuk tangan. Jadi surat merupakan sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak kepada pihak yang lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Jadi surat itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama surat pribadi dan surat dinas. Pengertian dari surat pribadi, ada yang tahu pengertian dari surat pribadi? Silakan. Surat pribadi merupakan jenis surat yang berisi keperluan pribadi yang biasa ditulis dengan secara pribadi dan ditujukan kepada orang lain. Ya, tepuk tangan. Pengertian dari surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi, bersifat tidak resmi dan berisi tentang masalah pribadi. Yang berikut ciri-ciri surat pribadi. Isi surat bersifat pribadi. Yang kedua, tidak menggunakan kop surat atau kertas surat. Yang ketiga, bahasa yang isi surat berisi pribadi. Yang kedua, tidak menggunakan kop surat atau kepada surat. Yang ketiga, bahasa yang digunakan bebas atau tidak resmi. Yang keempat, salam pembuka dan penutup bersifat bebas atau tidak resmi. Yang kelima, penulisan lebih bebas. Yang berikut, struktur surat pribadi.
Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang berikut alamat. Yang ketiga, salam pembuka. Yang keempat, isi surat. Yang kelima, penutup. 6. Salam penutup. Yang ketujuh, nama dan tanda tangan. Ini adalah jenis yang pertama tentang surat pribadi. Sekarang kita bahas buku yang kedua, yaitu surat dinas. Di sini ada yang tahu pengertian dari surat dinas? Ada yang tahu pengertian dari surat dinas? Adalah alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan berita atau informasi yang berisi hal-hal yang berhubung dengan kedinasan atau kegiatan dinas sebuah instansi pemerintah. Tepuk tangan. Surat dinas adalah surat yang dikirim oleh suatu instansi atau lembaga kepada perseorangan atau instansi lain yang berisi hal-hal kedinasan. Bahasa yang digunakan pada surat dinas ini lebih mudah dibanding surat pribadi. Surat resmi tidak menggunakan bahasa yang bertele-tele. Gaya bahasa surat resmi lebih singkat, jelas, dan berpola-pola. Yang berikut struktur surat dinas. Yang pertama, kop surat. Kop surat adalah identitas singkat tentang kantor, lembaga, instansi, organisasi, atau perusahaan yang berkirim surat. Yang kedua, nomor surat. Nomor surat merupakan urutan pengeluaran surat, baik pada instansi lembaga maupun organisasi. Yang ketiga, perihal atau hal surat. Perihal nomor isi pokok surat atau instansi isi surat yang ditulis sesingkat mungkin. Yang keempat, tempat dan tanggal pembuatan surat, menunjukkan surat tersebut dibuat. Yang kelima, alamat surat. Yang keenam, salam pembuka. Salam pembuka adalah bagian surat yang merupakan kata pembuka. Yang ketujuh, pembuka surat. Pembuka surat adalah bagian awal isi surat sebagai penanda menyampaikan isi surat. Yang kedelapan, isi surat. Isi surat semua segala sesuatu yang akan disampaikan diri. Surat tempat waktu, kegiatan acara, penutup surat. Penutup surat berisi harapan, ucapan terima kasih. Yang ke-10, salam penutup. Salam penutup merupakan ucapan atas penutup surat. Yang ke-11, tanda tangan. Yang terakhir, nama pemilik surat. Nama pemilik surat adalah orang yang bertanggung jawab terhadap instansi yang tercantum dalam surat. Jadi baik, pertemuan kita sampai di sini. Sampai ketemu di minggu depan. Baik, pertemuan kita sampai di sini. Ketemu lagi di minggu depan. Tiga.